Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak. Perkenalkan saya Dr. Iwan Budi Purwodiharso kembali hadir untuk ngobrol-ngobrol lagi. Pada hari ini kita bersama-sama akan ngobrol tentang penyakit bovine ephemeral fever atau BF pada sapi. Penyakit BF ini memang sering menyerang pada sapi pada puncak musim kemarau atau pada puncak musim penghujan menjelang pergantian musim ataupun pancaroba. Penyakit ini disebabkan oleh virus RNA, jadi hampir mirip dengan PMK yang hadir pada siang-siang ini ataupun yang seperti biasa muncul di era ini. Tetapi dari gejala yang ada memang beda. Kalau pada PMK kan menular secara masif, tapi kalau pada BF menular namun tidak masif. Penyakit BF memiliki gejala klinis antara lain yaitu tidak mampu berdiri, ya, artinya jika dalam kondisi parah tidak mampu berdiri. Kemudian ketika pada gejala ringan itu selalu muncul anoreksia, itu tidak ada nafsu makan. Kemudian yang hampir mirip lagi dengan PMK yaitu munculnya hipersalivasi atau lendir yang ada di dalam cuping hidung. Kemudian yang selanjutnya yaitu adanya pincang di kaki depan atau pincang di kaki belakang. Nah, penularan pada kasus BF ini melalui nyamuk, ya, ataupun lalat, nyamuk Kulicoides, ya, kemudian lalat. Jadi selama ini kasus yang muncul itu banyak di peternak memiliki 5, tapi yang kena cuma 1. Yang selanjutnya mereka tidak kena. Tetapi yang kena justru malah tetangganya. Tapi para peternak semuanya tidak perlu khawatir. Penyakit ini memang disebabkan virus, namun tidak membuat sapi itu meningkatkan mortalitas. Hanya menurunkan produksi daging dan juga menurunkan produksi susu. Dan peternak juga tidak usah khawatir bahwa tingkat kesembuhan dari penyakit ini adalah cukup tinggi. Artinya tingkat kematian juga cukup rendah. Namun apabila ini dibiarkan saja akan memudahkan muncul penyakit-penyakit lain yang bisa masuk ke dalam sapi tersebut. Penyakit PMK lah, penyakit virus yang lain lah, ataupun penyakit bakterial yang lain juga. Rekan-rekan peternak semuanya, ada beberapa pengobatan bisa dilakukan untuk mengobati penyakit BF ini. Yang pertama, apabila peternak itu memiliki saudara ataupun referensi tentang Dr. Iwan, ya bisa diperiksakan ke Dr. Iwan ataupun para medis berkaitan dengan penyakit yang dialami oleh ternak sapinya. Namun apabila peternak tidak memiliki referensi yang berkaitan dengan medis hewan maupun para medis hewan, bisa menggunakan produk Biotogold, ya, bisa dicampur dengan empon-empon yang ada, ya, jahe 100 gram, ya, kemudian kunyit 100 gram, kencur 100 gram, ya. Kemudian diberikan gula jawa 100 gram, direbus, nanti disisakan airnya 1 liter. Nah, kemudian dari air 1 liter tersebut diberikan 20 ml Biotogold, ya. Kemudian diberikan ke sapinya pagi dan sore selama 3 hari berturut-turut, ya. Kenapa harus 3 hari? Karena inkubasi dari penyakit ini adalah 2-4 hari, sehingga dengan adanya bantuan Biotogold ini, ya, sebagai peningkat nilai nutrisi pakan, itu bisa meningkatkan imunitas alami yang ada di dalam tubuh sapi. Kenapa? Karena penyakit yang disebabkan oleh virus itu tidak ada obatnya, sehingga yang mengobati adalah diri dalam tubuh sapi tersendiri. Sehingga perlu bagaimana caranya agar imunitas segera meningkat. Kemudian yang kedua, memiliki antioksidan yang cukup bagus sehingga bisa mempercepat kesembuhan penyakit, meningkatkan metabolisme, meningkatkan mikroflora rumen sehingga nafsu makan akan meningkat, menormalkan jumlah bakteri yang ada di dalam rumen sehingga sintesa protein meningkat yang nanti akan menyebabkan peningkatan kembali nafsu makan dan peningkatan kembali metabolisme protein yang ada di dalam sapi tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan tentang BF, ya. Semoga bisa bermanfaat untuk para peternak semuanya. Ternak sehat, peternak jaya, Indonesia sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.